Halo sahabat Laksana, ketemu lagi sama Leklang di Laksana Bus channel YouTube. Nah, kali ini kita sudah ada di Hall 8 ICE BSD. Dan tentunya sahabat Laksana sudah tahu dong, kita ada di Gias tahun 2022. Nah, kali ini kita mau lihat-lihat lebih dekat produknya Laksana yang ditampilkan di dalam Gias 2022 ini apa sih? Meskipun sahabat Laksana sudah pada lihat bocorannya, lihat penampakannya di sosmed, baik di IG, baik di Facebook, tapi kan itu hanya tampilan luarnya aja. Nah, detailnya seperti apa akan saya jelaskan masing-masing. Jadi jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share YouTube Laksana Bus. Oke? Yang pertama, kita akan bahas tentang Legacy SR3 Panorama XHD. Nah, Panorama XHD ini nggak cuman Panorama XHD aja, tapi ada versi yang namanya adalah Ultimate Series. Seperti apa Ultimate Series? Ya seperti yang kita tampilkan ini. Nah, ini adalah mahakarya terbaru dari Laksana Bus, yaitu SR3, dan ini adalah yang XHD. Ini boleh dibilang top line-nya ya. Nah, kita tampilkan semua yang ada di pameran ini adalah bis dengan single glass, seperti banyak permintaan dari sahabat Laksana dan juga banyak orang penikmat bis, bring back to single glass era. Dan di pameran ini kita tampilkan semuanya pakai single glass, meskipun kalau ada pesanan dengan double glass ya tetap kita layani. Di dalam Laksana saat ini sudah banyak diproduksi SR3, baik yang HD Prime, baik yang HD Panorama, XHD Panorama, dan juga XHD double glass ada semua, dan switch class-nya juga ada. Nah, kita lihat detailnya. Sahabat Laksana kemarin udah kelihatan bocorannya toh? Bentar, ada iklan. Kita akan lihat detailnya. Kita agak ke sini, agak sini. Nah, kita mulai dari waktu lampunya dinyalakan. Nah, ini ada fitur, wah keren banget ya. Ini welcoming light ini. Nah, ketika kendaraan dinyalakan, listriknya dinyalakan, dialirkan, dia akan muncul welcoming light. Nah, sahabat Laksana, ini kan yang paling dinanti-nantikan. Pengen lihat nyalanya lampu seperti apa? Ini kita ada fitur welcome light tadi. Begitu dari posisi mati, strom dialirkan, dia welcome light-nya akan jalan. Kemudian kita lihat, ini lampu daytime running light atau istilahnya DRL. Jadi begitu kontak on, lampu ini akan nyala. Seperti khasnya Laksana, kemarin SR2 DRL-nya ada di bumper, tapi kalau sekarang ini ada di lampu utama. Kemudian di sini ada logonya Laksana, kanan kiri ada. Ada logonya Laksana kanan kiri, dan ini pun menyala. Gitu. Kalau kemarin cuma emblem, sekarang ini menyala. Kemudian kita lihat kalau dinyalakan lampu kotanya. Nah, ketika posisi lampu senja atau lampu kota, ini akan ada variasi ice blue. Kemudian ini sedikit mengingatkan saya sama logo Gadget yang pernah happening. Sama nggak sih? Nah, ini menandakan bahwa lampu senja atau lampu kota itu dinyalakan. Kemudian, nah lampu senja, lampu kota itu biasanya dinyalakan ketika mulai senja, mulai datang, mulai temaram. Kemudian nanti kira-kira kalau di Jawa itu jam-jam 6 kurang seperempat itu mau nyalain lampu gede tanggung, tapi kalau nggak ada pencahayaan lain kok kurang. Nah, biasanya pada nyalain apa? Fog lamp. Nah, fog lamp-nya ini beneran fog lamp, beneran lampu kabut. Warnanya pun kuning. Jadi selama ini kan banyak juga keluhan dari driver-driver bus, kalau pas hujan gitu jalannya nggak kelihatan karena lampunya bis itu ya gimana, meskipun kita sudah bikin terang tapi karena unitnya besar, jadi mungkin ketika hujan atau mungkin di jalur-jalur pegunungan nggak bisa menembus kabut. Ini kita sematkan beneran lampu kabut gitu. Kemudian
ini ketika nyala lampu low beam. Nah, sahabat Laksana, kalau pengen tahu, ini semua lampunya adalah lampu LED. Jadi ini yang sekarang bukan hanya sekedar lampu proji-projian, dalamnya halogen, tapi ini sudah pakai lampunya lampu LED. Dan lampu LED ini ketinggiannya bisa diatur dari dalam. Jadi bukan lagi seteli pakai obeng, tapi bisa diatur dari dalam. Nanti kita liatin bagian dalamnya. Kemudian bagaimana ketika lampu ini menjadi high beam, dim. Nah, ketika di dim atau high beam, ininya berganti warna juga. Jadi ketika butuh yang lebih terang, putih, ini dia akan berubah. Ketika di dim, dia akan berubah jadi putih. Ketika jadi low beam, dia akan menjadi kuning. Dan kenapa seperti itu? Karena kalau pas hujan, pas kabut, nggak mungkin pakai lampu yang high beam atau lampu dim, lampu besar. Tapi pasti akan pakai lampu yang low beam. Jadi fungsinya ini akan berkolaborasi dengan yang atas untuk menembus pantulan hujan dan juga kabut kalau misalnya treknya ke pegunungan. Kemudian nyalanya sennya kayak apa? Tuh, yang bilang lampunya kurang jelas sennya, ini depan jelas banget. Nanti kita lihat yang bagian belakang. Yuk kita geser ke belakang langsung dulu, lihat lampunya. Nah, sebelum masuk ke dalam, kita bahas lagi tentang lampu. Nah, ini lampunya. Kemarin banyak yang DM, banyak yang komen di postingannya Laksana, mesti Min lampunya dong, Leklang lampunya dong. Ini lampu sennya sudah baru menjawab permintaan Anda semua, lampunya full baru. Bagaimana pendapat sahabat Laksana? Ini lampunya ada yang running, ada yang still, kanan kiri, di dalam dan di bagian luar maksudnya. Kemudian ini untuk stop lamp utamanya, ini ketika posisi standby atau dinyalakan lampu utama. Kemudian yang khasnya Laksana tetap disematkan di sini, dengan lampu yang istilahnya kalau di Laksana kita nyebutnya lampu Garuda, karena seperti Garuda, seperti Leklang, terbang kemana-mana. Kemudian untuk lampu atas itu biasanya kalau Laksana ada di dalam, ini kita buat di luar, di balik spoiler, supaya lebih jelas, karena biasanya driver, kita lihat bahwa driver itu sukanya belakang ini ditutup, makanya nggak kelihatan lampunya bagian atas ini. Nah, ada lagi yang beda. Untuk versi Ultimate ini di dalam kaca belakang ini ada lampunya. Istilahnya lampu sequential light. Nah, ini lampunya kombinasi. Jadi ketika standby dia akan jalan naik turun, ya kan, kayak variasi. Kan sekarang kalau ada sukanya kan variasinya itu diram itu, wah tambahin lampu kayak odong-odong gitu kan. Nah, kalau Laksana memang dibikin minimalis biar kelihatan tetap elegan desainnya. Nah, kita terinspirasi dari banyak kreasi para driver, kita buatin dong. Asli dong, pabrikan dong. Ini nanti ketika direm dia juga akan menyala still. Oke. Lampunya udah gak bikin penasaran toh? Sekarang penasaran apa? Bagian dalamnya? Oh enggak, kita lihat luarannya dulu. Yuk. Nah, ada yang beda dari SR3 ya. Jelas pasti banyak yang beda. Nah, sahabat Laksana, gimana tadi? Lihat kacanya pakai power window kayak mobil-mobil kecil. Jadi kita selalu berinovasi, kita menghadirkan apa yang kira-kira mungkin untuk dihadirkan di dalam bis. Salah satunya inovasi yang sedang kita kembangkan, kita perkenalkan pada sahabat Laksana, dan tentunya untuk pelanggan Laksana biar bisnya nggak sekedar gitu-gitu aja, kita buatkan power window gitu. Nah, ini kita lihat dari tampilan dari luar. Tentu saja nanti kita masih banyak lagi penyempurnaan. Ini pastinya udah keren ya. Gimana pendapat sahabat Laksana? Nah, kita akan lihat lagi
Di Ultimate ini kita mulai dari depan sahabat laksana. Nah ini kaca spionnya SR3 itu yang baru seperti ini. Jadi kalau kemarin SR2 lampunya di sini itu masih kayak dipakai sama teman kita yang dari sana. Ini lampunya kita desain baru naik ke atas. Dan lampunya ini lampu kombinasi ya. Jadi dia bisa nyala sebagai lampu kota dan ini ada lampu sennya. Nah, lampu sennya cuma sampai sekian. Nah, ini lampu untuk lampu senja atau lampu kotanya. Kita geser ke belakang. Ini di SR3 Ultimate ini kita ada opsional dengan kaca power window. Kaca power window-nya cukup gede. Kemudian ini di sini ada emblem Ultimate Edition. Jadi seperti tadi saya sudah pernah bilang, kita ada HD Prime, HD Panorama, ada HD Ultimate. Kemudian ada XHD Double Glass, ada XHD Panorama dan juga ada Ultimate. Jadi Ultimate ini kelasnya, kastanya yang paling tinggi gitu. Jadi variasi detailnya lebih lengkap lagi, lebih advance lagi. Kemudian di sini nih sahabat laksana, di lambung bagian tengah ini yang panjang ini kalau base-nya ini panjangnya kurang lebih sekitar 13 meter, 12,5 sampai 13 meter. Nah, ini dari lambung ini sampai belakang ini utuh. Dan dia ada profilnya, jadi nggak cuma sekedar lurus terus ini bagasi. Ini ada profilnya, jadi ada tekukannya nut, kalau orang bilang nutnya. Ada garis tegasnya nih dari depan sampai belakang. Kemudian seperti umumnya laksana, semua detail ini per panel, per potong per panel, dan semua garis-garisnya tegas, membentuk formasi desain bisnya yang keren ini ya kan sahabat laksana. Nah seperti biasa untuk yang XHD kita tetap ada bagasi di atas roda. Nah ini gede banget ini kalau badannya sesaya tapi kurusan dikit ini tidur di sini masih muat. Bagasi masih pada umumnya, tapi di dalam bagasi ini ada sesuatu inovasi juga. Sebetulnya mungkin hal yang sederhana tapi bisa akan jadi terasa sangat luar biasa. Isinya apa? Nanti dulu kita lihat eksteriornya. Kemudian di bagian atas bisa sahabat laksana lihat, kita nontonnya agak jauhan mas, nah nontonnya dari sini gimana? Enak toh? Ini tampilannya kalau dari samping seperti biasa, itu atas itu ada yang namanya spoiler samping. Spoiler samping itu fungsinya untuk melindungi rooftop AC. Jadi kalau misalnya, karena biasanya ini kan tinggi, kita bikin radius seperti itu. Jadi kalau misalnya lewati ranting-ranting pohon, ranting pohonnya akan tersibak dulu sebelum mengenai atau merusak rooftop AC-nya. Kemudian itu ada talang ekstruksi aluminium ekstruksi di samping kasnya laksana. Nah kita bergeser ke bagian buritan ini, ke bagian belakang ya kan? Kita tampilkan penyegaran model juga. Kaca samping ini kaca belakang ini dia lebih kecil tapi dia radiusnya sampai ke pojok-pojok. Kalau kemarin dia kayak sedikit lurus kemudian ada listnya, kalau ini dia lebih melengkung ke belakang karena ada variasi lampu khusus untuk yang ultimate ya. Kalau yang non ultimate ya nggak pakai kayak gitu. Minta bisa, ya bisa, bikinnya ultimate, nggak bisa di custom. Jadi emang ini khusus untuk ultimate. Kemudian bagian belakang ini pintunya bukaan mesin itu gede sekali dengan siluet bentuknya seperti X ya. Kita lihat di sini, kita mendekat ke sini. Nah, ini ada lubangnya. Ini untuk ventilasi pembuangan hawa. Meskipun di sini juga ada. Gitu. Nah, jadi kalau yang pengen suka variasi lampu, nanti krunya nambahnya di sini aja.
Atau mungkin nanti akan menciptakan kreasi baru lagi, entah lampunya di sini nyorotnya keluar. Siapa yang tahu ya kan? Kita menciptakan kreasi baru. Jadi karena kita juga menciptakan tren yang baru juga. Oke. Nah, pengen lihat apa lagi? Kita lihat detailnya. Ini Ultimate Edition. Pakai gloss finish. Nah, sahabat Laksana, kita masuk ke bagian dalam kabin Laksana SR3 ini. Nah, sahabat Laksana mestinya kemarin sudah cukup familiar dengan model bagian dalamnya Laksana Legacy SR2. Ketika masuk, sahabat Laksana akan disambut dengan model dashboard kita yang baru seperti ini. Nah, di SR3 ini kita lakukan penyegaran. Tentunya masih dengan wooden panel. Kemudian ini kita dari dulu khasnya Laksana Legacy itu dashboardnya dilapis dengan kulit. Kita lapis dengan kulit. Nah, kalau yang kemarin-kemarin itu kita bikinnya pakai yang model kulit jeruk. Ini kita bikin yang kulitnya lebih halus, lebih lentur, lebih enak dipegang-pegang. Ya. Dengan ornamennya Legacy dengan stainless steel, dipotong laser cutting seperti kalau Laksana bikin body partnya Laksana itu komponen kita pakainya juga laser cutting. Kemudian ini kita kasih wooden panel dengan finish doff. Nah, yang membedakan Ultimate dengan yang non Ultimate adalah yang Ultimate variasinya pakainya chrome gold. Kemudian wooden panelnya full sampai ke bagian panel cluster speedometer. Kalau yang non Ultimate itu sama dengan SR2 yang kemarin, bagian sini hanya hitam saja, ABS hitam. Kemudian di sininya pakainya finishnya dicat silver. Demikian juga di partisinya. Partisinya ini juga pakai chrome gold. Nah, apalagi ya yang beda ya. Untuk varian Ultimate ini secara standar produksinya sudah menggunakan lantai dengan motif urat kayu seperti ini, sahabat Laksana. Itu. Jadi untuk para pengusaha, pelanggan Laksana atau yang pengen bikin bis dengan karoseri Laksana SR3 Ultimate ini, jangan lewatkan detail-detail yang ada di dalam ini. Jadi saya ulangi lagi bahwa ini ada wooden panel full sampai ke panel cluster speedometer, kemudian ada finishnya chrome gold di listnya ini. Kalau non Ultimate tidak ada, ini juga tidak ada. Kemudian ininya lebih soft touch, lebih enak dipegang. Kemudian bagian dalam kita lihat apa saja yang membedakan. Nah, sahabat Laksana, ketika kita masuk sudah disambut dengan nuansa kayu dari dashboard yang pakai wooden panel. Kemudian standarnya SR3 Ultimate ini sudah pakai lantai motif urat kayu. Nah, ini semakin mewah lagi karena di dalam juga di atas ini kita pakai wooden panel juga. Yang untuk yang non Ultimate ini fitur ini ditiadakan gitu. Jadi ini standarnya ini sekarang untuk Ultimate. Kemudian ini list aluminium ini yang kemarin biasanya warnanya coklat muda atau coklat krem terang gitu, hampir kayak ABS. Sekarang standarnya ini jadi warna hitam. Kemudian kita lihat dek samping. Di dek samping ini wooden panelnya ada juga dan dia lebih gede, lebih tegas. Itu. Kalau dek samping motif kayu ini ada semua. Itu. Kemudian apalagi sih yang beda? Mungkin sahabat Laksana kalau lihat dalemannya, plafonnya masih sama aja kayak SR2. Ini ada penutupnya juga sama kayak SR2. Louver AC sama kayak SR2. Ya kan? Tapi sahabat Laksana, kita ada tambahan-tambahan yang cukup signifikan. Meskipun louvernya kita masih sama dengan yang SR2, tapi untuk versi Ultimate ini dia akan menjadi standar, bukan menjadi pilihan. Kalau kemarin-kemarin mungkin ketika bikin ada customer Laksana bikin SR2, plafon yang kita namakan plafon F dengan louver seperti ini opsional, jadi ada tambahannya. Nah, kalau yang sekarang ini menjadi fitur bawaan khusus untuk SR3 Ultimate.
Kemudian di bagian sini, wah ini bukanya kok susah ini. Ini gimana ini? Wah, ini sekarang ada penguncinya sahabat Laksana. Nah, pastikan kamu punya tenaga yang cukup kuat dan sudah makan untuk membuka ini. Jadi kemarin kita sering mendapat masukan, ini buat dikasih kunci kayak punya tetangga-tetangga. Cuma kita mempertimbangkan estetika, ini tetap manis, masih halus, mulus, lurus sampai belakang, tapi kita kasih lock di dalam. Nah, kemudian konstruksinya ini juga ada perubahan. Perubahannya apa? Saya jelaskan kalau para pelanggan Laksana datang ke Gias atau datang ke Laksana kalau mau bikin bis, oke? Nah, kita masuk yuk, geser yuk. Ada lagi loh yang beda loh. Nah, oke sahabat Laksana, secara sekilas mungkin di dalam ini masih sama aja. Tapi kalau sahabat Laksana begitu duduk atau masuknya lewat pintu tengah ini, ada lagi yang berbeda. Plafonnya ini beda sahabat Laksana. Plafonnya ini beda banget. Jadi dia sekarang pakainya soft touch dan ada profilnya. Jadi kalau kemarin kita pasangnya yang di SR2 itu kita pasang yang seperti ABS, ini dia berbeda. Dia empuk-empuk, soft touch dan ada profilnya. Duotone lagi. Nah, itu tadi plafon baru di unit SR3 dan khusus untuk yang Ultimate. Nah, kita sekarang lagi duduk di joknya buatan siapa yuk? Ini joknya jok buatan Laksana. Kita bikin kayak gini ini sudah dari tahun 2018 dengan model seperti ini dan kita terus improve sahabat Laksana. Jadi saya sering dapat cerita, dapat masukan dari teman-teman para penggemar bis, para pengguna bis atau penumpang, itu mereka komentar joknya Laksana yang kemarin Atos, Rapena. Nah, dari masukan-masukan seperti itu atau istilah kerennya yang lagi trending sekarang, paidomu semangatku, ya kan, Laksana terus improve. Ini bangkunya menurut saya sih dan menurut beberapa orang yang sudah nyobain, mereka bilang ini joknya Laksana yang sekarang enak. Itu coba sahabat Laksana yang pengen tahu besok datang ya ke standnya Laksana, ke boothnya Laksana, cobain semua bangku yang ada di dalam pameran Gias kali ini, semua produknya Laksana sendiri. Itu. Nah, sahabat Laksana nanti bisa kasih masukan-masukan atau bisa memberikan penilaian terhadap produk-produknya Laksana yang ada di sini secara langsung. Nah, ini bangkunya namanya Versa 4. Ini di samping ini pakainya aluminium casting. Nah, ini ada juga yang ternyata modelnya sama seperti ini tapi dia pakainya plastik, bukan buatan Laksana tentunya. Nah, ini armrestnya sudah lebih ringan lagi untuk dibuka tutup. Kita perkenalkan ini sekali lagi tahun 2018. Dulu masih banyak masukan, ini membukanya susah. Nah, ini kita bikin lebih mudah, versi yang lebih mudah, dan tentu saja ini pakai wooden panel. Kemudian ini sudah ada slotnya untuk sabuk pengaman, karena sekarang naik bis itu juga harus safety. Nah, safety itu dimulai dari kita juga. Kalau kita bisa menerapkan safety pada diri kita sendiri, sudah disediakan bis yang aman, yang nyaman, dengan semua fasilitas yang baik, yang menunjang keselamatan dan kenyamanan. Tentunya safety dimulai dari saya. Kamu kalau naik bis, ini sudah disiapin sabuk pengaman, ya dipakai dong, ya kan? Meskipun kita tidak mengharapkan hal-hal buruk terjadi dalam perjalanan kita, tapi ada baiknya semua diantisipasi. Seperti Laksana juga mengantisipasi dengan kita commit to safety dengan rangka-rangka body yang kita lakukan dengan uji guling dan berbagai tes lainnya untuk menunjang kenyamanan dan keamanan Anda dalam berkendara. Oke, sekian dulu review singkat kita tentang SR3 Ultimate. Pantengin terus sosial media Laksana Bus, baik di IG, di YouTube @laksanabus. Jangan lupa di like, di subscribe,
dan juga di-share postingan ini. Nantikan ulasan lebih mendalam produk-produk lain yang ada di dalam stand Gias kali ini. Oke, laksanakan.